Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firun Novilia Diana Nisa dari kelompok 6 Psikososial Erik Action. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari materi yang telah disampaikan pada latihan kepemimpinan 1 pada 16 sampai 18 Januari 2020. Nah, yang pertama materinya mengenai IMAPKIN. IMAPKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia yang didirikan pada 7-9 Desember 2007 setelah adanya Kongres ke-1 pada 16-17 Juni 2007. Tujuan dibentuknya yaitu mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Dan yang kedua itu menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan peranan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam upaya menyukseskan dan mengembangkan kreativitas profesi bimbingan konseling serta mengambil peranan dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah dan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Kemudian ada fungsinya IMAPKIN yaitu sebagai wadah aspirasi dan perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling dan forum silaturahim bimbingan dan konseling se-Indonesia. Kemudian untuk menjadi anggota IMAPKIN kita harus memiliki, untuk bisa menjadi anggota IMAPKIN ini yang pertama Shinzo wo Sasageo yang artinya itu pengabdian. Yang kedua harapan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu ada passion, akses, dan habit. Nah, menjadi anggota IMAPKIN tentu saja kita adalah mahasiswa bimbingan konseling yang menjalankan organisasi ini sesuai dengan passion kita yang nantinya akan bertemu dengan mahasiswa bimbingan dan konseling lainnya se-Indonesia. Kemudian aksesnya itu untuk membuka peluang lain. Jadi kita tuh tidak hanya mendapatkan ilmu-ilmu hanya di kampus saja, tapi di luar kampus lain kita mendapatkan ilmunya juga, terus dapat berbagi juga. Terus pada passion, penelitian ICCN tahun 2017 menyebutkan bahwa 85% mahasiswa merasa salah jurusan. Terus kemudian materi kedua yaitu public speaking. Public speaking adalah dahulunya bukan dikenal sebagai public speaking, tetapi retorika yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa. Tujuan atau goals-nya yaitu untuk menyampaikan, mempengaruhi, menikmati. Definisi public speaking yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Dan komponen dalam public speaking yang pertama pembicara atau pelaku public speaking, yang kedua pendengar atau audiens, yang ketiga pesan atau informasi apa sih yang bakal kita sampaikan di public speaking, dan yang keempat ada channel atau saluran komunikasi. Salurannya apa sih? Karena pada masa pandemik seperti ini lebih banyak public speaking disampaikan secara online, kemudian bisa juga secara offline, dan biasanya pun public speaking dilakukan secara offline di depan banyak orang. Terus yang kelima stimulus. Stimulus itu adalah pendorong informasi terbentuk. Terus yang keenam konteks. Konteksnya ini dalam hal apa sih kita menyampaikan public speaking. Terus yang ketujuh itu dampak. Dampaknya apa sih setelah kita mendapatkan public speaking ini? Misalnya kita mendengarkan mengenai virus corona. Nah, virus corona ini apa sih? Terus dampaknya apa sih untuk kita? Nah, dari public speaking yang menjelaskan mengenai virus corona, maka kita bakal tahu, oh ternyata virus ini kayak gini gitu. Terus yang kedelapan ada feedback. Apa sih yang kita dapatkan? Ya jelas pasti informasi. Terus yang ke-9 gangguan. Gangguannya apa sih? Kalau online ya pasti gangguannya apa, sinyal, jaringan gitu kan. Terus kalau di offline ya pasti konsentrasi yang terganggu, kayak materinya ngeblank gitu. Terus yang ke-10 komunikasi antar anggota.
Kesalahan yang dilakukan public speaker. Yang pertama, gugup atau mengulang kata. Kalau gugup ya pasti ya, karena kita dihadapkan oleh banyak orang untuk menyampaikan suatu informasi. Terus yang kedua, berbicara dengan cepat. Kita kan kadang ingin cepat-cepat menyelesaikan pembicaraan kita. Oleh karena itu, kadang public speaker berbicara dengan cepat. Yang ketiga, berbicara terlalu pelan. Berbicara terlalu pelan dapat membuat audiens atau pendengar itu merasa bosan gitu kan mendengar kita, apa sih nggak kedengeran kayak gitu. Terus yang keempat, suaranya serak gitu kan. Terus yang kelima, suara melemah pada akhir sesi. Yang keenam, ada membiarkan pernyataan sebagai pertanyaan. Terus yang ketujuh, berbicara dengan suara monoton. Jadi kalau kita berbicara secara monoton, otomatis audiens atau pendengar maka akan merasa kayak kelelahan atau ngantuk gitu ya. Terus yang terakhir ada tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama, bicara untuk memberi. Yang kedua, pahami poin-poin yang akan disampaikan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Yang keempat, berinteraksi dengan audiens. Itu tuh jangan kayak berbicara sendiri gitu loh. Jadi harus mengajak audiens supaya audiens pun mau mendengarkan informasi yang kita sampaikan gitu. Terus kenali audiens. Kenalinya kan kita berbicara oleh anak SMA. Oh, anak SMA berarti kayak gini, pembahasannya kayak gini gitu, cara bicaranya kayak gini gitu. Anak SD gitu, misalnya kita berbicara di hadapan anak SD gitu, kita berbicaranya layaknya seperti ya anak kecil gitu kan, berbicara dengan anak kecil. Terus kemudian seni dalam berbicara gitu. Terus ada hindari kata pengisi atau filler word. Materi ketiga yaitu manajemen aksi. Manajemen aksi itu apa sih? Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dapat berkembang, diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Nah, esensinya apa sih dari aksi ini? Yang pertama yaitu sebuah bentuk komunikasi saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak dapat terjalin. Yang kedua, sebagai bentuk teguran atau peringatan saat pemerintah sudah melenceng nih atau tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang ketiga, ada sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap masyarakat. Tahapan aksi. Tahapan aksi yang pertama ada praaksi. Praaksi itu di sini banyak ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu konsolidasi. Yang kedua, kajian dan audiensi. Yang ketiga, melakukan teknis lapangan. Yang keempat, mengajukan pemberitahuan aksi. Yang kelima, menetapkan isu dan tuntutan. Yang keenam, membuat perangkat aksi. Yang ketujuh, membuat agenda aksi. Yang kedelapan, menentukan masa aksi. Yang kesembilan, menentukan titik kumpul. Yang kesepuluh, yaitu mempersiapkan peralatan. Terus perangkat aksi itu apa aja sih? Yang pertama ada koordinator lapangan. Yang kedua ada dinamisasi lapangan. Yang ketiga orator sebagai penyampai aspirasi nantinya. Terus yang ketiga ada humas dan media untuk menghubung antar mahasiswa lain gitu loh. Terus media sebagai menyebarkan informasi kalau misalkan ada nih aksi di daerah sini gitu tuh. Terus yang berapa nih? Terus yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi untuk bukti gitu kan, kita sedang melaksanakan sebuah aksi ini gitu. Terus ada negosiator dan logistik. Logistik ini fungsinya untuk membawa makanan atau minuman untuk para masa aksi. Yang terakhir ada media dan keamanan. Keamanan sangat perlu banget sih, kayak saat kericuhan udah mulai terjadi, keamanan akan turun untuk mengamankan segalanya. Terus peralatan aksi ada
Yang pertama ada bendera, yang kedua alma mater atau PDH sebagai identitas diri, terus yang ketiga ada spanduk, yang keempat toa atau pengeras suara, yang kelima ada mobil sound. Terus menjalankan agenda aksi. Yang pertama berkumpul di titik tertentu, yang kedua melakukan pemanasan untuk mengumpulkan massa aksi, yang ketiga jalan menuju lokasi aksi, yang keempat orasi pembukaan, dan yang kelima menjalankan rencana aksi. Ada lagi nih, setelah aksi selesai, ada lagi selanjutnya yaitu pasca aksi. Jadi setiap melaksanakan aksi tidak hanya berhenti sampai aksi selesai. Setelah aksi ada pasca aksi. Yang pertama absensi untuk untuk mengecek kembali gitu loh. Pertama masa aksinya siapa aja sih gitu. Siapa tahu kan ada yang kurang atau ada yang hilang atau ada yang kesasar atau ya pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya melakukan absensi ulang gitu Mas di akhir masa aksi. Yang kedua ada evaluasi, kemudian ada pasca aksi. Yang pertama yaitu absensi, yang kedua evaluasi untuk membahas agenda aksi, jumlah masa aksi, dan isu atau tuntutannya. Yang ketiga ada rekomendasi, terus yang terakhir ada menjaga ekskalasi aksi tetap naik atau membangun awareness atau interest public. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan yang paling baik di antara mereka. Nah, faktor-faktor dalam analisis SWOT yang pertama ada strength yang artinya kekuatan. Kekuatan ini dorong dari sumber daya manusianya, kemudian kapasitas tupoksinya, keunggulan dan loyalitas. Nah, kemudian selanjutnya ada weakness yang artinya kelemahan. Kelemahan ini dapat terjadi ketika buruknya birokrasi, rangkup jabatan, terus keterbatasan dan tidak tertib. Ada opportunity yang artinya peluang. Peluang ini dapat didorong ketika situasi mendukung, terbuka atau terpercaya, kemudian ada jaminan akademiknya. Terakhir ada threat, artinya ancaman. Ancaman ini akan terjadi jika adanya bukan prioritas, keadaan tempat yang tidak mendukung, kemudian tidak percaya diri, tidak percaya gitu, terus tidak mendukung, bukan prioritas. Itu maksudnya kayak usaha kita itu tidak diprioritaskan atau kenyamanan dan keamanan konsumen itu tidak diprioritaskan. Kemudian keadaan tempat pun akan mendukung jalannya sebuah langkah. Sederhananya, yang pertama kekuatan dengan kelemahan, yang kedua kekuatan dengan peluang, kelemahan dengan peluang, yang ketiga kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan ancaman. Kemudian ada kata-kata perubahan akan terjadi hanya jika kita menginginkannya. Materi kelima yang berjudul kepemimpinan. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mau bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Kepemimpinan itu bukanlah sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita itu menurut Peter Anderton. Pemimpin yang tidak kompeten yaitu yang pertama memiliki sifat bias kepedean dan kompetensi. Yang kedua yaitu kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Dia hanya ingin menjadi pemimpin yang hanya ingin dipandang oleh orang lain, tetapi tidak melihat ke dirinya sendiri. Pantas nggak sih dia menjadi seorang pemimpin? Terus yang ketiga ada ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik.
Itu menurut Thomas. Nah, masalahnya yang pertama adalah inkompeten, gila popularitas, dan tidak berintegrasi. Nah, masalah ini biasanya banyak terjadi dari laki-laki. Terus kemudian yang justru kompeten, rendah diri, berintegrasi, itu lebih banyak perempuan yang memiliki sifat tersebut gitu. Tetapi sudah lumrah sekali karena dalam Islam pun seorang pemimpin, seorang khalifah emang harus seorang laki-laki. Terus ada masalah kepemimpinan. Yang pertama ada time limit, tidak tepat waktu gitu, banyak mengulur waktu. Yang pertama people and power. Apa sih yang harus dimiliki dalam diri seorang pemimpin? Yang pertama self awareness, atau lihat, bayangkan, dan ukur. Nah, kita tuh harus melihat dalam diri kita mampu nggak sih menjadi seorang pemimpin ketika kita akan menyalonkan diri sebagai seorang pemimpin, dan bayangkan kalau jadi seorang pemimpin nanti kayak gini, membayangkan kedepannya bakal seperti apa. Yang ketiga yaitu mengukur, oh mampu nggak ya gitu. Kalau nggak mampu, lebih baik jangan memaksa diri untuk menjadi seorang pemimpin. Terus yang kedua self reflection, atau gambaran diri dan bayangan ideal. Gambaran diri saya seperti ini nih, pantas nggak sih menjadi seorang pemimpin yang seperti ini gitu. Terus bayangan ideal, oh idealnya seorang pemimpin seperti ini, di saya ada nggak ya gitu sifat seperti itu. Yang ketiga ada self regulation atau reforming, lebih banyak berinvestasi waktu untuk diri sendiri. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui diri sendiri bagaimana, cocok enggak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Terus bagaimana cara mengembangkan sifat kepemimpinan yang telah kita miliki gitu. Saat ini yang terlupakan oleh seorang pemimpin, yang pertama apa dulu nih, terus kemudian bagaimana, terus kenapa gitu. Nah, itu biasanya apa dulu, bagaimana, kenapa bisa kayak gini gitu. Seharusnya seorang pemimpin itu tumbuh dari kenapa diri saya ini harus menjadi seorang pemimpin, bagaimana sih jadi seorang pemimpin itu, terus apa sih gitu yang harus dikerjain gitu. Jangan apa yang harus dikerjain terus kayak gimana, tapi kita tidak tahu kalau diri kita ini belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian materi kepemimpinan. Materi terakhir itu judulnya teknik persidangan. Teknik persidangan artinya pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu, upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Menurut KBBI, sidang sendiri artinya berkumpul, bermusyawarah, dan berunding. Jenis-jenis sidang itu ada 3. Yang pertama ada sidang komisi. Sidang hanya boleh diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara. Kebijakannya hanya sementara. Untuk selanjutnya memutuskan sebuah persidangan dalam sidang komisi, dilakukan sidang pleno untuk putusan yang terakhir. Nah, biasanya ini di sidang komisi itu dipimpin oleh ketua komisi dibantu sekretaris. Yang kedua ada sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Nah, yang dipimpin biasanya oleh presidium sidang. Yang terakhir ada sidang paripurna. Diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau, dipimpin oleh presidium sidang, dan mengesahkan ketetapan dan keputusan berisi pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Kelengkapan sidang. Yang pertama ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu orang yang bertindak memimpin persidangan. Jumlah pimpinan sidang harus ganjil, gak boleh genap. Misalnya 1, 3, 5, 7, tidak boleh genap. Terus peserta sidang itu berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga jalannya persidangan dan mentaati tata tertib. Peninjau sendiri memiliki hak yang sama dengan peserta, tetapi peninjau tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara. Malah kalian.
Kemudian ada penggunaan palu sidang. 1 kali ketukan palu sidang yang artinya pengambilan keputusan. 2 kali ketukan palu sidang artinya men-skors sidang untuk waktu yang cukup lama. Men-skors itu artinya istirahat, misalkan contohnya makan, sholat, atau apa gitu. Terus yang kedua ada mengesahkan hasil sidang. Yang ketiga pergantian dan serah terima pimpinan sidang. Selanjutnya ada 3 kali ketukan palu, artinya membuka dan menutup sidang. Ketukan berkali-kali artinya meminta perhatian kepada seluruh peserta sidang. Kemudian di sini ada interupsi. Yang pertama ada interupsi pawn lagi. Selanjutnya ada kelengkapan sidang. Yang pertama ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan, dan jumlah pimpinan sidang haruslah berjumlah ganjil. Yang kedua ada peserta sidang. Peserta sidang berkewajiban untuk mengisi dan menjaga jalannya persidangan dan mentaati tata tertib. Peninjau. Peninjau memiliki hak yang sama dengan peserta sidang, namun tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam keputusan. Palu sidang. Palu sidang itu biasa disebut dengan nyawa persidangan, karena apabila sidang keputusan sudah disepakati dan tidak ada palu sidangnya, maka tidak sah. Terus ada draft sidang. Draft sidang itu biasanya berisi permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam sebuah persidangan. Terus ada quorum dan pengambilan keputusan. Quorum yaitu syarat sah sidang untuk dapat disahkan. Sidang akan sah sekurang-kurangnya setengah plus 1 peserta yang terdaftar pada panitia. Jadi sidang akan sah apabila dari keseluruhan anggota hadir setengahnya, kemudian ditambah 1 peserta. Misalnya dalam satu peserta sidang memiliki 50 anggota. Nah, 25 anggotanya itu diharuskan hadir, kemudian ditambah 1 anggota. Jadi 26 peserta harus hadir mengikuti persidangan supaya persidangannya sah. Terus ada konsideran. Kemudian penggunaan palu. Ketukan palu memiliki arti. Yang pertama, satu kali ketukan itu artinya pengambilan keputusan. Selanjutnya ada interupsi. Yang pertama ada interupsi point of order. Nah, artinya apa? Bicara untuk mengemukakan pendapat yang bersifat umum atau bisa juga meminta kejelasan. Yang kedua, ada interupsi point of information. Digunakan apabila ingin memberikan suatu informasi yang berkaitan mengenai masalah yang dibahas. Yang ketiga, ada interupsi point of clarification. Artinya digunakan apabila ingin mengklarifikasi suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada interupsi point of privilege. Artinya digunakan apabila akan mengajukan ketersinggungan terhadap seseorang ataupun suatu hal yang dibahas gitu. Jadi point of order itu untuk mengemukakan pendapat dalam sidang yang sedang dibahas. Terus point of information untuk memberi informasi mengenai masalah sidang yang sedang disidangkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari semua materi. Yang pertama ada IMAPKIN, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada manajemen aksi, yang keempat ada analisis SWOT, yang kelima ada kepemimpinan, dan yang keenam terakhir ada teknik persidangan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil latihan kepemimpinan 1 kemarin yang dilaksanakan pada 16 sampai 18 Januari tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.